Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktavia Ramadhani dengan NIM 23080101217. Pada video kali ini, saya akan menganalisis mengenai politik hukum pada era reformasi di Indonesia. Mulai dari karakteristik konfigurasi politik, karakteristik produk hukum, serta hubungan keduanya, dan perbandingan politik hukum pada beberapa presiden pada era reformasi. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1990 ditandai oleh konfigurasi politik yang demokratis dibandingkan dengan pada masa Orde Baru. Sistem multipartai berkembang, kebebasan pers semakin terbatas, serta mekanisme prinsip checks and balances antar lembaga negara semakin diperkuat. Konfigurasi politik yang demokratis memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memenuhi pembentukan hukum. Menurut teori politik hukum, konfigurasi politik yang cenderung demokratis itu cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif. Pada era reformasi lahir berbagai produk hukum yang bertujuan memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Contohnya seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta berbagai regulasi anti korupsi. Terdapat hubungan erat antara konfigurasi politik dengan produk hukum. Semakin demokratis konfigurasi politik pada suatu negara, semakin besar juga peluang lahirnya produk hukum yang responsif. Sebaliknya, politik yang otoriter cenderung menghasilkan produk hukum yang konservatif atau represif. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY, politik hukum banyak diarahkan pada penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Salah satu cirinya adalah penguatan dukungan lembaga yang independen seperti KPK. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, politik hukum lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi, investasi, dan percepatan pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan iklim investasi meskipun menimbulkan perdebatan yang muncul di masyarakat. Sementara itu, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah politik hukum mulai menitik beratkan pada penguatan stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, serta efisiensi birokrasi. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan transformasi ekonomi serta tata kelola pemerintahan menjadi fokus utama. Menurut saya, politik hukum pada era reformasi telah berhasil untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dibandingkan pada masa sebelumnya. Namun, masih terdapat tantangan berupa tarik-menarik kepentingan politik dalam pembentukan hukum. Beberapa produk hukum menunjukkan sifat responsif terhadap masyarakat, namun beberapa juga masih menuai kritik terkait dengan partisipasi publik dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan demikian, hubungan antara konfigurasi politik dengan produk hukum sangat menentukan kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.